Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertemakan menang di setiap pertempuran. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sebab sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat di sini, saudara, ayat yang ke-10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Memang saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kesehariannya, saudara, seperti orang bergumul, seperti orang perang. Makanya firman Tuhan tema pada pagi hari ini mengatakan menang di setiap pertempuran. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak lepas dari yang namanya itu pertempuran. Ayat yang ke-10 saudara, untuk menghadapi, untuk melawan semu daya iblis ini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa saudara kita harus kuat? Saudara, kalau kita lemah, kita tidak akan bisa melawan yang namanya pertempuran itu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berdaya saudara, kita tidak bisa yang namanya kita akan berperang. Karena apa? Karena kita lemah, tidak berdaya saudara. Hanya orang yang kuat saudara yang akan pergi berperang saudara. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kekuatan yang luar biasa itu. Dari mana saudara kekuatan yang luar biasa itu saudara? Bukan dari diri kita saudara. Bukan dari pribadi kita yang tinggi besar, yang badannya kekar saudara. Tidak saudara. Tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan. Kita ini manusia lemah karena kita ini diciptakan dari debu tanah saudara. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita kuat di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, tadi dikatakan supaya kita kuat. Tetapi di sini juga supaya kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti tadi saya katakan saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
hari-hari kita. Itu Ayub, dia katakan saudara, bahwa kita ini sebagai anak Tuhan itu saudara, yaitu seperti orang bergumul. Kalau terjemahan lama dikatakan kita ini seperti orang perang. Hari-hari kita ini saudara dikatakan seperti orang upahan. Saudara, kalau hari-hari kita ini perang, berarti setiap hari saudara di sini dikatakan supaya kita mengenakan perlengkapan senjata. Saudara, yang dihadapi kita ini saudara bukan manusia saudara, tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara saudara. Roh-roh jahat saudara. Penghulu-penghulu saudara, yaitu kuasa kegelapan saudara. Kita tidak bisa lengah saudara. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Supaya apa saudara? Kita dapat bertahan. Saudara, untuk menjadi kita bertahan itu memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita bisa bertahan kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Supaya apa saudara? Supaya waktu kita berperang, kita ini sudah dilengkapi oleh kuasa daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini saudara kita melihat bagaimana saudara bahwa kita ini supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa bertahan melawan semu daya si jahat saudara. Saudara, memang setiap hari saudara, waduh, iblis ini berusaha saudara supaya kita ini saudara bisa ditelan. Kalau apa saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Oleh karena itu firman Tuhan memperingatkan, saudara sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita tidak sendiri saudara menghadapi peperangan. Seluruh umat Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan, kita menghadapi penderitaan yang sama. Saudara. Iblis di sini dikatakan berjalan keliling. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga saudara. Bagaimana saudara supaya kita ini bisa bertahan? Saudara, orang yang sadar dan berjaga-jaga, dia akan selalu memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Dia akan selalu saudara penuh dengan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman dan Roh Kudus itu yang akan memberi kekuatan kepada kita saudara. Sadar dan berjaga-jaga. Karena lawanmu si iblis. Saudara, iblis itu dia tidak akan jemu-jemu. Untuk apa saudara? Memerangi hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau iblis dia bekerja non-stop 24 jam, dia tidak tidur. Karena apa saudara? Dia akan terus menerus saudara mengadakan peperangan. Tetapi puji nama Tuhan, orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga, sekalipun tidur saudara, kita akan tetap berjaga-jaga saudara. Karena kita tahu saudara, roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kata 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat bagian B saudara.
Jadi kita bersyukur saudara karena kita memiliki roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini saudara. Seringkali saudara, firman Tuhan memang katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian A dikatakan, pencuri atau iblis itu datang. Iblis itu datang hanya untuk apa saudara? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, kalau iblis itu mencuri damai kita, iblis itu mencuri kesehatan kita, iblis itu mencuri saudara ketenangan kita saudara. Tetapi kita bersyukur saudara, karena waktu iblis itu mencuri damai kita, kita tetap katakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah damai sejahteraku Tuhan. Waktu iblis mencuri kesehatan kita saudara, waktu dalam keadaan sakit, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap berkata, Tuhan terima kasih, Engkau itu penyembuhku Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus dia katakan, dia adalah gembala yang baik. Dia datang supaya domba-dombanya itu hidup berkelimpahan. Saudara, untuk menghadapi peperangan ini saudara, kita membutuhkan yang namanya iman, perisai iman, dan pedang roh. Kenapa saudara kita memerlukan perisai iman untuk menangkis semu daya iblis saudara? Kenapa kita harus memerlukan pedang roh saudara? Karena kita tahu saudara, waktu kita memakai perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat melawan semu daya iblis saudara. Jangan diberi hati kita kesempatan untuk iblis masuk dalam hidup kita. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan saudara, supaya kita menang di dalam setiap pertempuran. Saya percaya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Sekalipun banyak tantangan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan keluar lebih dari seorang pemenang. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dan mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Ada Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan sekalipun banyak tantangan, banyak masalah persoalan hidup. Tetapi Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Sehingga kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang keluar lebih dari seorang pemenang Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah diberi kelonggaran Tuhan Yesus. Untuk beribadah, untuk Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus aktivitas. Tuhan Yesus kami percaya setiap umat-umat-Mu akan dijagai, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih umat-umat-Mu yang ada di COTW ini Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang lebih melekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu Gembala kami, para staf gembala, para majelis yang ada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih sehingga setiap ibadah doa pagi, ibadah hari Rabu, ibadah hari Minggu, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati suasana sorga. Mereka yang melihat lewat streaming, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.